Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, dalam video ini di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan dalam mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Fikri Farin MPDI, dan tugas video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari pengawasan. Nah, terdapat banyak hal istilah yang berkaitan dengan pengawasan atau controlling, yaitu monitoring, kemudian ada correcting, evaluating, dan supervision. Nah, istilah-istilah tersebut itu digunakan sebagai alat controlling atau pengawasan. Jadi pengawasan itu mengandung arti yang mengamati terus-menerus, merekam, memberikan penjelasan dan petunjuk. Jadi pengawasan itu adalah suatu kegiatan yang mana untuk menjamin atau menjaga agar program itu dapat diwujudkan dengan efektif. Kemudian ada istilah dan proses pengawasan. Nah, untuk istilah-istilah lain yang berkaitan dengan pengawasan itu ada monitoring dan evaluasi atau monif. Jadi itu merupakan aktivitas pengawasan yang pada keduanya itu dimiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memastikan keberhasilan program. Namun dalam prakteknya terdapat perbedaan fungsi, yaitu bahwa monitoring itu merupakan upaya manajer yang melakukan pemantauan terhadap lapangan kerja untuk melihat dan memastikan kegiatan tersebut sudah berjalan atau belum, seperti itu. Nah, kemudian untuk proses pengawasan itu terdapat 3 tahap yang meliputi proses dasar pengawasan, yaitu yang pertama ada menetapkan standar pelaksanaan, kedua yaitu pengukuran pelaksanaan, yang ketiga yaitu menentukan kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Untuk yang selanjutnya itu ada tujuan dan fungsi pengawasan. Nah, secara umum tujuan dari pengawasan itu untuk mengendalikan kegiatan agar nantinya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga hasil pelaksanaan pekerjaan itu diperoleh secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dalam program kegiatan. Nah, kemudian untuk fungsi dari pengawasan itu sendiri ada beberapa poin, yaitu ada eksplanasi, kemudian ada akuntasi, ada pemeriksaan, dan kepatuhan. Nah, yang pertama itu tadi ada fungsi eksplanasi. Nah, fungsi eksplanasi itu adalah menjelaskan bagaimana kegiatan itu dilakukan. Kemudian ada fungsi akuntansi. Nah, artinya itu melalui pengawasan dapat dilakukan auditing terhadap penggunaan sumber daya dan tingkat output yang dicapai. Kemudian fungsi pemeriksaan. Nah, fungsi pemeriksaan itu adalah menelaah kesesuaian pelaksanaan kerja yang nyata dengan sesuai rencana. Kemudian yang keempat ada fungsi kepatuhan, yaitu menilai sejauh mana sih para pelaksanaan taat dengan aturan sehingga dapat diketahui tingkat disiplin kerja pegawai yang dinilai dari kepatuhan. Baik, kemudian ada prinsip dan manfaat pengawasan. Nah, baik, yang pertama itu ada prinsip dari pengawasan ya, atau prinsip kerja pelaksanaan pengawasan. Nah, ada beberapa poin dari prinsip ini, yaitu yang pertama ada prinsip kesisteman, kemudian ada prinsip akuntabilitas, kemudian ada prinsip organisasi, yang keempat ada prinsip koordinasi, yang kelima ada prinsip komunikasi, keenam prinsip pengendalian, ketujuh prinsip integritas,
ke-8 itu ada prinsip objektivitas, ke-9 ada prinsip futuristik, dan masih banyak lagi. Kemudian yang selanjutnya itu ada manfaat dari pengawasan. Nah, manfaat dari pengawasan yaitu menjadi alat atau sarana yang berguna untuk menghilangkan atau mengurangi kebocoran-kebocoran atau penyimpangan-penyimpangan, pemborosan dan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang terjadi pada suatu organisasi tersebut. Untuk yang selanjutnya itu ada jenis-jenis pengawasan. Yang pertama ada pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung yang memiliki kekuasaan atau power yang dilakukan secara terus-menerus, secara preventif dan represif. Nah, agar tugas yang diemban bawahan dapat terlaksana secara efektif dan efisien dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Untuk jenis yang kedua itu ada pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak tertentu yang memahami substansi kerja objek yang diawasi dan ditunjuk khusus untuk melakukan audit secara independen terhadap objek yang diawasinya. Kemudian jenis yang ketiga itu ada pengawasan fungsional. Jadi pengawasan fungsional itu adalah melaksanakan tugas kepengawasan secara komprehensif, mulai dari pemeriksaan, verifikasi, konfirmasi, survei, monitoring, dan penilaian terhadap objek yang berada dalam pengawasan. Dan jenis yang keempat itu ada pengawasan masyarakat, yaitu pengawasan yang dilakukan masyarakat kepada negara sebagai bentuk sosial kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dalam pemerintahan pengawasan. Jadi pengawasan masyarakat itu dapat dilakukan melalui pengawasan langsung oleh masyarakat maupun melalui media massa yang disebarkan nanti melalui media tersebut. Oke, baik, itu tadi penjelasan dari saya. Mungkin dari awal video sampai akhir video itu ada kata-kata yang kurang jelas maupun ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua yang menonton. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.